Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai materi apresiasi puisi anak dengan pendekatan parafrastis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah apresiasi sastra dengan dosen pengampu Bapak Zuhdi Hamzah. Perkenalkan, nama saya Adika Prasestia AP dengan NIM 19140050 selaku anggota dari kelompok 4 part 2. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pendekatan parafrastis dari segi pengertian. Parafrasa ialah suatu keterampilan yang dapat meningkatkan apresiasi sastra bagi peserta didik. Melalui parafrasa, peserta didik dapat berlatih untuk mengubah bentuk karya sastra yang disajikan menjadi bentuk lainnya, tanpa merubah tema serta gagasan pokok yang tersirat maupun tersurat pada sebuah karya sastra yang dibuat oleh penulis. Parafrasa yang dimaksud misalnya seperti puisi menjadi prosa, prosa menjadi puisi, dan lainnya. Menurut pendapat Abdul Khalik Sani dan Aminuddin, pendekatan parafrastis ialah suatu strategi pemahaman kandungan makna di dalam suatu cipta sastra dengan cara mengungkapkan kembali gagasan yang disampaikan pengarang dengan menggunakan kata maupun kalimat yang berbeda dengan kata dan kalimat yang digunakan oleh penulis. Para penulis puisi seringkali menggunakan kata yang konotatif, kias, elipsis, atau menghilangkan sebagian unsur dan kurang menaati tata bahasa karena adanya hak lisentia poetika. Lisentia poetika sendiri merupakan pemberian kebebasan kepada penyair untuk mempergunakan segala bentuk dan aspek kebahasaan yang tampak dalam wujud penggunaan diksi, rima, tipografi, dan lainnya untuk memperoleh efek atau tujuan tertentu dalam proses kreatif cipta sastra, di mana hal tersebut itulah dapat menyulitkan pembaca untuk memahami karya sastra berupa puisi tersebut. Namun, melalui kegiatan memparafrase, pembaca dapat semakin memahami karya sastra yang mana pembaca akan merubah atau memperjelas makna yang terkandung dalam puisi tersebut dengan menggunakan bahasanya. Selanjutnya ialah mengenai prinsip yang melandasi pendekatan parafrastis. Aminuddin mengungkapkan bahwasannya ada 4 prinsip yang melandasi adanya pendekatan parafrastis, yakni yang pertama ialah pengubahan bentuk karya sastra tertentu dalam bentuk karya sastra lain, contohnya seperti puisi ke prosa dan lainnya, sehingga semakin meningkatkan keleluasaan dan ketajaman pemahaman pembaca yang bersangkutan. Yang kedua adalah gagasan tertentu dapat dikemukakan dalam bentuk yang berbeda. Yang ketiga, simbol yang konotatif atau yang mengandung ketaksaan makna yang abstrak dapat diganti dengan kata yang lebih konkret sehingga mudah dipahami. Yang keempat ialah pengungkapan yang eliptis dapat ditambah sehingga semakin lengkap dan mudah dimengerti. Selanjutnya ialah mengenai teknik pendekatan parafrastis, di mana salah satu contoh pendekatan parafrastis ialah pada puisi anak yang diparafrasekan menjadi sebuah prosa. IGP Antara mengemukakan bahwa teknik memparafrase puisi menjadi prosa dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni seperti yang pertama, teknik larik, yakni perubahan bentuk puisi dalam bentuk prosa dengan berdasarkan kepada kalimat-kalimat dalam puisi. Yang kedua, teknik bait, yakni perubahan bentuk puisi menjadi prosa yang berdasarkan kepada susunan bait demi bait pada sebuah puisi. Yang ketiga ialah teknik global, yakni sebuah perubahan bentuk puisi menjadi prosa yang berdasarkan pada keseluruhan unsur yang membentuk puisi tersebut. Selanjutnya ialah mengenai langkah-langkah pendekatan parafrastis, di mana secara rinci pada tahapan langkah-langkah ini harus diikuti oleh seorang apresiator dalam mengapresiasi atau memparafrasekan sebuah karya sastra berupa puisi menjadi bentuk karya sastra lain. Langkah-langkah tersebut ialah yang pertama, membaca puisi anak dengan penuh pemahaman. Kita harus membaca puisi tersebut dengan secara berulang agar kita mengetahui makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Lalu yang kedua, pahami isi atau pesan yang terdapat pada puisi anak. Yang ketiga, menafsirkan kata-kata kiasan yang diungkapkan pada puisi anak yang disajikan. Lalu yang keempat, ada menulis kembali puisi anak dengan menyusun lewat kata-kata sendiri.
sesuai pemahaman si pembaca, namun tidak boleh merubah gagasan pokok yang tersirat maupun tersurat pada sebuah puisi anak yang disajikan. Selanjutnya ialah mengenai penerapan pendekatan parafrastis dalam mengapresiasi puisi anak. Dengan melakukan parafrase, berarti kita menguraikan kembali isi sebuah bait puisi yang ditulis oleh pengarang atau penulis, di mana penguraian kembali ini biasanya menggunakan penambahan kata-kata maupun tanda baca, serta merubah yang dimaksudkan untuk memperjelas suatu makna dalam karya sastra puisi tersebut. Namun, tidak boleh merubah tema serta gagasan pokok yang secara tersirat maupun tersurat pada suatu karya sastra yang dibuat oleh penulis tersebut. Berikut merupakan contoh penerapan dari pendekatan parafrastis pada puisi anak pada kelas 6. Selanjutnya, ini ada contoh dari sebuah teks puisi yang berjudul Si Mungil. Nah, untuk menerapkan pendekatan parafrase ini dalam sebuah karya sastra puisi anak, kita harus menerapkan beberapa langkah-langkah yang seperti tadi sudah dijelaskan. Langkah pertama itu ada membaca puisi anak dengan penuh pemahaman. Jadi puisi tersebut kita harus baca secara berulang untuk kita mengetahui kata manakah yang masih abstrak dan perlu dikonkretkan, lalu ada kata kiasan apa yang perlu kita ketahui maknanya agar kita bisa menambahkan kata untuk memahami sebuah puisi tersebut, baik secara makna yang tersirat maupun makna yang tersurat. Langkah yang kedua ialah pahami isi atau pesan yang terdapat pada puisi anak, di mana dalam puisi anak tersebut berisikan tentang seekor burung yang lucu dengan suara yang merdu. Pengarang di sini menuliskan puisi tentang hewan peliharaan, di mana pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang ialah salinglah mengasihi antar makhluk ciptaan Tuhan. Dengan salah satu caranya ialah menjaga serta mengasihi dengan baik hewan peliharaan yang dimiliki. Lalu langkah yang ketiga ialah menafsirkan kata-kata kiasan yang diungkapkan dalam puisi anak tersebut. Dalam teks puisi yang berjudul Si Mungil tersebut terdapat beberapa kata-kata kiasan, yakni yang pertama menari melompat yang memiliki arti gerakan melompat-lompat yang dilakukan oleh burung. Lalu ada bernyanyi yang maksudnya ialah berkicau yang dilakukan oleh burung. Nah, langkah yang keempat ini ada menuliskan kembali puisi anak dengan menyusunnya lewat kata-kata sendiri. Sebelum kita menuliskan hasil parafrase dari puisi menjadi sebuah prosa, kita bisa melakukan perincian terlebih dahulu. Kata-kata apa yang perlu ditambahkan atau mungkin bisa dikurangi atau menambahkan tanda baca agar kita bisa lebih memahami makna yang terkandung dalam sebuah puisi yang disajikan. Nah, kita bisa lihat rincian tersebut, kata yang perlu ditambahkan dan kata yang perlu dikurangi, yang menghasilkan sebuah parafrase, yakni seperti Mungil adalah burungku yang lucu. Suara kicauan si mungil sangat merdu. Ia senang menari dan melompat, sehingga membuat aku merindukan burungku si mungil. Si mungil memiliki warna yang sangat indah dan memikat hati. Ia selalu berkicau bagaikan bernyanyi setiap pagi, yang membuat seisi rumahku merasa ceria. Selanjutnya ada contoh yang kedua, yakni mengenai teks puisi yang berjudul Karangan Bunga. Nah, untuk melakukan penerapan pendekatan parafrase dalam mengapresiasi puisi tersebut, kita harus melakukan beberapa langkah-langkah yang kita lakukan sebelumnya. Yang pertama itu kan ada membaca puisi anak dengan penuh pemahaman. Nah, langkah yang kedua itu ada memahami isi atau pesan yang terdapat pada sebuah puisi. Nah, dalam teks puisi yang berjudul Karangan Bunga tersebut berisikan sebuah duka atas kepergian sosok yang rela berkorban demi sebuah keadilan, di mana pengarang di sini menuliskan puisi tentang duka atas kematian seseorang, di mana pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang tersebut ialah hendaknya kita selalu mengingat ataupun mengenang sosok yang berjasa dalam kehidupan kita dan berjasa bagi negara kita hingga rela sampai berkorban demi keadilan. Lalu langkah yang ketiga itu ada menafsirkan kata-kata kiasan yang diungkapkan dalam puisi anak. Dalam puisi tersebut ada beberapa kata kiasan, yakni seperti 3 anak kecil yang maknanya mewakili pihak tertentu. Lalu ada kata malu-malu
yang memiliki makna kenaifan dan kepolosan dari pihak tertentu tersebut. Lalu ada pita hitam dalam karangan bunga yang mewakili perasaan duka. Lalu ada kata kakak yang mewakili sosok almarhum dari Arif Rahman Hakim. Lalu ada kata siang tadi yang memiliki makna waktu kejadian penembakan tersebut. Langkah yang keempat ialah dengan menuliskan kembali puisi anak dengan menyusunnya lewat kata-kata kita sendiri. Nah, sebelum menuliskannya, langkah baiknya kita melakukan perincian terlebih dahulu agar memudahkan kita dalam menulis. Perincian tersebut kita bisa menambahkan kata, mengurangi kata, atau bahkan menambahkan sebuah tanda baca sehingga mempermudah kita dalam memahami makna yang terdapat pada puisi yang disajikan. Nah, dari teks puisi yang berjudul Karangan Bunga tersebut diperoleh hasil parafrase berupa ada 3 anak kecil berjalan dengan langkah malu-malu. Mereka datang ke Salemba pada sore itu. Ini dari kami bertiga, kata mereka. Sebuah pita hitam yang disematkan pada karangan bunga, sebab mereka merasa ikut berduka pada kakak mereka yang ditembak hingga mati pada siang tadi. Adapun contoh yang ketiga yakni mengenai sebuah teks puisi berjudul Bunga Mawarku. Dalam teks tersebut kita bisa melakukan penerapan pendekatan parafrase dalam mengapresiasi puisi anak, yang mana langkah-langkah yang diterapkan itu masih tetap sama seperti pada pembahasan sebelumnya, yakni yang pertama itu kita harus melakukan pembacaan terhadap puisi anak dengan penuh pemahaman. Lalu yang kedua, memahami isi atau pesan yang terdapat pada puisi anak yang disajikan. Nah, dalam teks puisi yang berjudul Bunga Mawarku ini berisikan tentang keindahan bunga mawar yang tumbuh subur, di mana pengarang menuliskan puisi tentang keindahan bunga mawar. Pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang itu ialah saling mengasihi antar makhluk ciptaan Tuhan dengan salah satu caranya merawat dengan baik tumbuhan yang tumbuh di sekitar lingkungan kita. Nah, langkah yang ketiga ada menafsirkan kata-kata kiasan yang diungkapkan dalam puisi anak tersebut. Nah, dalam teks puisi berjudul Bunga Mawarku tersebut ada beberapa kata kiasan yang saya temui, yakni menyala yang memiliki arti warnanya terang atau warna merah. Lalu ada sebutir, itu maksudnya adalah tetesan. Lalu ada kata berayun, artinya itu bergerak ke kanan ataupun ke kiri karena terkena angin. Langkah yang keempat ialah dengan menuliskan kembali puisi anak dengan menyusunnya lewat kata-kata kita sendiri. Namun sebelum kita menuliskan, alangkah baiknya kita melakukan perincian terlebih dahulu agar bisa memudahkan kita dalam menulis hasil dari parafrase kajian sastra berupa puisi menjadi sebuah bentuk karya sastra lain seperti prosa. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya ada beberapa tambahan kata ataupun pengurangan kata, yang mana hal tersebut bertujuan untuk mempermudah kita dalam memahami makna dari puisi. Hasil dari parafrase kutipan puisi yang berjudul Bunga Mawarku tersebut ialah di depan kelasku bunga mawar tumbuh subur, warna bunga mawar indah merah menyala, tetesan embun menghiasi kelopakmu, bagaikan butiran mutiara menambah indah dipandang mata. Wangi bunga mawar sungguh harum menggoda. Bunga mawar bergerak dengan lembut saat tertiup angin. Bunga mawarku, ayo teruslah tumbuh bunga mawarku untuk menemani kami selalu. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.